Halo teman-teman sekalian, kali ini saya akan membuatkan forecast dan analisa harian untuk pair forex dan juga gold atau USD pada tanggal 11 Agustus 2021. Nah, untuk pair yang pertama kita mulai dari AUD USD. Nah, untuk AUD USD sudah breakdown untuk support trendline yang di sini, yang dimana setelah di breakdown di sini harga bergerak naik lagi ke support trendline ini, dicoba 2 kali di sini, lalu bergerak turun dan sudah mencapai targetnya, yaitu support yang di sini. Nah, untuk AUD/USD mencoba naik kembali menguji untuk area support trend yang sudah di breakdown ini. Lalu untuk sekarang tertahan di resisten yang di sini. Nah, resisten yang di sini. Kemungkinan untuk AUD/USD akan lanjut turun nantinya, karena memang untuk trennya sekarang sudah downtrend, karena harga sudah breakdown untuk support trendline ini. Tapi saya akan menarik di sini sebuah support trendline, yang dimana untuk validnya turun, harga harus breakdown support trendline ini dulu. Nah, untuk support trendline ini belum di breakdown oleh harga. Jadi nanti jika teman-teman ingin melakukan penjualan, tunggu sampai area support trendline ini di breakdown. Jika di breakdown, maka untuk AUD/USD akan turun ke sini dulu, lalu retest, lalu nanti lanjut turun sampai ke sini. Nah, untuk target turunnya di sini dulu, saya tandain di sini. Nah, akan tetapi jika nanti support trendline ini tidak di breakdown, maka untuk AUD/USD akan naik sampai ke resisten yang sini, yang berwarna putih ini, atau nanti ke sini dulu. Nah, tetapi dari pergerakannya di sini yang sudah mulai mendatar, kemungkinan untuk AUD/USD bisa nanti breakdown untuk support trendline ini. Nah, karena memang untuk AUD/USD sangat kuat untuk turun, didukung juga dengan support trendline yang sudah di breakdown di sini. Jadi untuk AUD/USD libur kemungkinan untuk turun, tetapi tidak menutup kemungkinan selama support trendline yang tidak di breakdown, maka untuk AUD/USD bisa nanti bergerak naik sampai resisten yang di sini, yang sudah terbentuk sebelumnya di sini, lalu nanti bisa sampai resisten yang paling atas ini. Nah, yang di sini. Nah, jika ingin melakukan sell, sebaiknya nanti menunggu support trendline dulu di breakdown, lalu tunggu harga untuk retest, lalu lakukan penjualan dengan target di sini. Tetapi jika ingin buy, belum menunggu konfirmasi yang valid di sini, karena di sini untuk harga masih bergerak mendatar, belum ada menunjukkan untuk bergerak naik. Jadi sebaiknya nanti menunggu konfirmasi jika ingin melakukan pembelian di sini. Lalu untuk euro dolar Kanada, perlu kita lihat di sini, harga bergerak turun terus di sini dan mencapai area yang di sini. Saya tarik sebuah area yang dimana pada saat di sini merupakan double bottom. Tapi sebentar dulu, saya tarik dulu sebuah support yang di sini. Nah, ternyata untuk supportnya ini masih berada di area yang ini. Saya tarik areanya ke sini. Sebentar. Nah, boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai area ini mulai ada rejection. Nah, kemungkinan untuk euro dolar Kanada masih akan lanjut turun sampai ke area ini, ke area demand ini. Bisa nanti turun ke bawah lagi, lalu nanti mulai bergerak naik. Nah, dan di sini juga saya akan menggambarkan sebuah support trendline di sini. Saya gambar di sini. Nah, lalu saya geser dulu. Lalu sebuah resisten trendline di sini. Nah, boleh kita lihat di sini. Jika harga nanti breakout untuk resisten trendline-nya, maka untuk euro dolar Kanada bisa nanti bergerak naik dalam jangka pendek. Bisa nanti bergerak naik ke sini dulu, ke sini, lalu retest,
Lalu lanjut naik ke area yang di sini. Tetapi jika harga belum breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk euro dolar Kanada akan lebih dulu nanti bergerak turun dulu sampai ke support trendline ini, atau nanti bisa ke area paling bawah dari area demand ini. Nah, kemungkinan untuk euro dolar Kanada seperti itu. Saya gambarkan dulu di sini. Bisa turun dulu ke sini. Nanti bergerak naik lagi. Dan berkemungkinan akan breakout untuk resisten ini. Resisten trendline-nya. Di breakout di sini. Lalu kemungkinan retest. Lalu nanti lanjut naik. Nah, menurut saya untuk euro dolar Kanada akan seperti ini. Akan lebih dominan nanti bergerak naik dan breakout untuk resisten trendline ini. Karena untuk area demand ini merupakan sebuah area yang cukup kuat untuk euro dolar Kanada. Nah, kan tetapi jika nanti area yang di sini atau harga 1.46517 di breakdown, maka untuk euro dolar Kanada akan lanjut turun nanti ke sini dulu, yaitu di harga 1.46327. Nah, jika nanti harga kuat turun dan breakdown untuk yang di sini, yang di harga 1.46517, maka untuk euro dolar Kanada akan lanjut turun nanti sampai 1.46327. Sebaiknya nanti teman-teman memperhatikan untuk area yang di 1.46517. Lalu untuk euro USD, boleh kita lihat di sini untuk harga membuat pola downtrend, membuat agar low, lower low, agar low, lower low. Dan di sini untuk harga tertahan di support yang di sini. Saya geser dulu, saya buat time frame-nya. Support yang di sini. Saya tandain di sini support, sebuah support, satu di sini, lalu di sini. Nah, boleh kita lihat di sini. Untuk euro USD mencapai support yang di sini. Coba naik ke time frame 30 menit. Nah, boleh kita lihat setelah dicapainya support yang di sini yang di harga 1.17138 untuk euro USD mulai bergerak naik di sini. Dan jika kita gambarkan secara time frame 15 menit untuk euro USD, boleh kita gambarkan seperti ini. Saya tarik ke sini sebuah resistance trendline, lalu sebuah support trendline di sini. Untuk pergerakan selanjutnya, harga harus break ke salah satu trendline ini. Jika nanti yang di break resistance trendline, maka untuk euro USD akan bergerak naik ke sini dulu, lalu retest, lalu nanti lanjut naik. Nah, target naiknya di sini dulu. Tetapi jika nanti yang di break yaitu support trendline ini, maka untuk euro USD akan turun ke sini dulu, lalu retest, lalu lanjut turun ke support yang di sini, yang paling bawah. Dan di sini juga saya akan menarik sebuah resistance trendline di sini. Dari sini saya tarik resistance trendline-nya, yang dimana untuk resistance trendline ini hampir atau masih dicoba untuk harga sini, masih dicoba untuk di breakout. Nah, kemungkinan jika nanti sudah di breakout di sini, maka untuk euro USD lebih berkemungkinan nanti breakout untuk resistance trendline yang di sini tadi, yang di sini. Yang ini, sebentar saya ubah dulu warnanya. Sebentar. Nah, yang kuning ini. Jika nanti sudah breakout untuk resistance trendline yang berwarna putih ini, maka untuk euro USD lebih berkemungkinan nanti untuk breakout resistance trendline yang berwarna kuning ini. Jadi nanti teman-teman memperhatikan untuk area resistance trendline ini dan juga area resistance trendline yang warna kuning ini. Jika nanti di breakout keduanya, maka untuk euro USD akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Untuk targetnya di sini di harga 1.17377. Lalu untuk GBP di sini boleh kita lihat harga masih di atas dari support trendline yang ini. Dan di sini juga saya akan menggambarkan sebuah area demand yang di sini.
Sebentar, saya tarik dari sini. Nah, dan juga di sini untuk GBUSD hampir memasuki area demand-nya, atau sudah dicapai di sini, tetapi hanya dicapai sebentar lalu bergerak naik. Dan di sini juga saya akan menggambarkan sebuah resisten terlalan, saya tarik dari sini ke sini. Nah, kemungkinan untuk GBUSD akan bergerak naik dulu ke sini, ke resisten terlalan yang warna kuning ini, naik dulu ke sini, lalu nanti lanjutkan turun ke area demand-nya, lalu bergerak naik kembali. Nah, menurut saya masih akan bergerak dalam range yang ini. Akan tetapi jika harga nanti bisa breakout, bisa langsung nanti di breakout untuk resisten terlalan ini yang berwarna kuning ini, maka untuk GBUSD akan bergerak naik dulu ke sini, lalu turun untuk retest, lalu nanti lanjut naik ke resisten yang di sini. Nah, akan tetapi jika nanti tidak di breakout, maka untuk GBUSD akan bergerak turun dulu setelah mencapai resisten terlalan ini. Setelah dicapainya nanti resisten terlalan ini, maka untuk GBUSD bisa nanti bergerak turun ke area demand ini, lalu bergerak naik kembali, dan bisa saja nanti pada saat di sini di breakout untuk resisten terlalannya. Nah, dan jika di breakout nanti resisten terlalannya akan seperti yang tadi, bergerak naik dulu ke sini, lalu turun untuk retest, dan nanti lanjut naik. Dan untuk targetnya di sini dulu, di harga 1.3881 sampai 1.38944. Nah, untuk targetnya di situ dulu. Untuk harga yang bagus untuk melakukan pembelian yaitu setelah harga breakout untuk resisten terlalan ini, dan juga setelah harga mencapai area demand yang ini. Dan jika ingin melakukan penjualan, sebaiknya nanti teman-teman menunggu harga mencapai resisten terlalan ini dulu dan membuat konfirmasi, belum melakukan penjualan dengan target di area demand. Tetapi jika belum ada, sebaiknya jangan melakukan penjualan, karena bisa saja nanti untuk resisten terlalan ini di breakout oleh harga. Lalu untuk USD atau emas, di sini saya sudah menggambarkan sebuah resisten terlalan di sini, yang dimana untuk resisten terlalan ini, sebentar saya hapus dulu. Nah, di sini sudah di breakout oleh harga secara time frame 30 menit. Saya geser dulu ke sini. Nah, sudah di breakout harga di sini. Nah, kan tetapi boleh kita lihat di sini, setelah harga breakout, lalu candle setelahnya merupakan candle bearish. Jadi bisa saja nanti untuk USD bergerak turun kembali. Jika nanti harga bergerak lagi di bawah dari, bergerak nanti di bawah harga 1727. Jika nanti harga bergerak di bawah dari 1727, maka untuk USD akan bergerak turun lagi ke sini dulu, ke sini, ke 1724, lalu nanti ke sini, ke 1718. Tetapi jika nanti di sini untuk harga tertahan di atas dari resisten terlalan ini atau 1727, maka untuk USD akan valid breakout untuk resisten terlalan ini. Dan jika nanti untuk harga di sini jika sudah valid untuk breakout resisten terlalan ini, resisten terlalannya sudah valid di breakout, maka untuk USD akan bergerak naik ke sini dulu ke 1732 sampai 1733. Bergerak naik ke sini dulu, lalu retest, dan nanti lanjut naik. Naiknya boleh ke sini dulu di harga 1737, atau boleh nanti ke arah supply yang di sini, yaitu di harga di harga 1738 sampai 1742. Nah, jika nanti sini sudah valid untuk breakout dan di sini nanti tidak bergerak lagi di bawah dari 1727, maka untuk USD akan bergerak naik nanti sampai ke 1736 dulu. Nah, untuk target maksnya nanti boleh di 1738 sampai 1742. Nah, kan tetapi jika nanti bergerak di bawah 1727 ini, maka untuk USD akan bergerak turun sampai 1724 dulu. Jika nanti di breakdown untuk 1727,
maka untuk USD akan bergerak turun sampai 1724. Akan tetapi jika kita lihat secara time frame 15 menit, boleh kita lihat di sini untuk harga sedang bergerak sideways. Kemungkinan nanti bergerak sideways di sini, bergerak sideways. Dan nanti jika sudah bergerak sideways, maka untuk USD dia berkemungkinan nanti untuk naik. Karena jika nanti sudah bergerak sideways di sini, maka untuk USD sudah lebih dominan atau sudah valid nanti untuk breakout resistance trendline ini. Jadi nanti sebaiknya memperhatikan untuk pergerakan harga di area resistance trendline ini. Jika sudah valid di breakout, maka untuk USD akan bergerak nanti sampai 1732 sampai 1733 dulu. Nah, untuk target maksnya nanti boleh di 1736 sampai area supply yang di sini. Kira-kira begitu forecast dan analisa harian untuk pair forex dan juga USD atau gold. Semoga analisanya bermanfaat. Terima kasih.